Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gia Faruqi dengan NIM 20102475552. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai sumber pengetahuan dan kriteria kebenaran dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARSPD MHUM. Yang pertama adalah mengenai sumber pengetahuan. Jadi, setiap manusia memiliki pengetahuan. Namun, dari manakah sumber pengetahuan tersebut? Menurut tafsir pada tahun 2002, sumber pengetahuan berasal dari 4, yaitu empiris, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Yang pertama empiris. Pada teori empiris, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, yaitu pengalaman indrawi atau panca indera manusia. Pengalaman indrawi ini bersifat parsial dan terbatas pada sensibilitas organ-organ tertentu. Kemudian pada teori rasionalisme, akal merupakan dasar kepastian pengetahuan. Kekeliruan mengenai kelemahan alat indera dapat dikoreksi dengan akal. Fungsi panca indera memperoleh data dari alam nyata, dan akal akan menghubungkan data-data itu. Akal menggunakan konsep rasional atau ide-ide universal. Selanjutnya adalah intuisi. Intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tapi beda dengan kesadaran dan kebebasannya. Intuisi juga diartikan sebagai suatu pengetahuan yang langsung dan mutlak dan bukan pengetahuan yang relatif. Intuisi ini bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Kemudian wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Akal meyakinkan bahwa kebenaran pengetahuan mereka berasal dari Tuhan. Wahyu Allah berisikan pengetahuan, baik mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh pengalaman, maupun yang mencakup masalah transendental. Selanjutnya adalah mengenai kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran dibedakan menjadi 2, yaitu kebenaran ilmiah dan kebenaran non-ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh secara mendalam berdasarkan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Pendekatan dalam kebenaran ilmiah dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kebenaran pragmatis. Sesuatu pernyataan dianggap benar apabila memiliki kegunaan manfaat praktis dan bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kebenaran koresponden. Sesuatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang terkandung di dalamnya berhubungan atau memiliki korespondensi dengan objek yang dituju oleh sesuatu itu. Pada kebenaran ini memakai logika induktif. Kemudian ada kebenaran koheren. Suatu pernyataan dianggap benar apabila konsisten dan memiliki koherensi dengan sesuatu pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Kebenaran ini memakai logika deduktif. Sementara untuk kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah ini dapat didapatkan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah penemuan secara kebetulan. Penemuan secara kebetulan ini merupakan penemuan yang berlangsung tidak dengan sengaja dan tidak dapat diterima dalam metode untuk menggali pengetahuan atau ilmu. Kemudian ada penemuan coba dan ralat atau trial and error. Penemuan ini terjadi tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidaknya kebenaran yang dicari. Dan jenis penemuan ini tidak dapat diterima sebagai cara ilmiah dalam upaya untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian penemuan melalui otoritas dan kewibawaan. Di sini, pendapat orang-orang yang memiliki kewibawaan sangat diterima sebagai kebenaran. Namun penemuan ini tidak berdasarkan penelitian. Lalu penemuan spekulatif. Pada penemuan ini, dibuat beberapa alternatif pemecahan, kemudian dipilih salah satu alternatif yang dianggap terbaik. Lalu penemuan kebenaran lewat berpikir kritis dan rasional. Di sini, manusia berusaha menganalisis masalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki untuk sampai pada pemecahan masalah secara tepat. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.